Halo, selamat datang di channel saya yaitu Pikiran Si Supir. Hari ini saya memikirkan tentang pentingnya untuk mengendalikan emosi. Ya, mengapa ini penting? Karena pengendalian emosi ini adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan agar kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik. Tanpa pengendalian emosi yang baik, emosi ini bisa menguasai tindakan kita, pikiran kita, dan respon kita terhadap berbagai macam situasi. Sebelum kita melangkah ke tipsnya, mari coba kita lihat contoh tentang pengendalian emosi. Mari kita bayangkan kalau ada seseorang yang seringkali merasa gampang marah dan frustasi saat menghadapi situasi sulit. Mungkin katakanlah tempat kerja ya. Nah, setiap kali ada yang tidak sesuai dengan hatinya atau pikirannya, maka hal ini orang tersebut gampang emosi, marah, sehingga mengakibatkan konflik. Nah, hal ini tentu kalau sering terjadi akan merugikan si orang tersebut atau kita ya yang sering emosi atau gampang meledak, atau ya mungkin orang bilang sumbu pendek kali ya, dan akhirnya mengganggu kinerja kita secara keseluruhan. Oleh karena itu pada hari ini saya coba memikirkan apa yang harus dilakukan ya. Nah, pemikiran saya menemukan 7 tips yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengendalikan emosi. Yang pertama, praktekkan kesadaran diri. Maksudnya apa? Mulailah dengan kesadaran diri terhadap emosi kita. Kenali pola-pola emosi kita, apa yang membuat kita gampang marah, lalu bagaimana kita merespon masalah. Nah, coba kita lebih sadar akan diri kita ya, mana hal-hal yang membuat kita gampang emosi. Dan kalau kita sudah tahu hal-hal tersebut, kita mulai belajar untuk mengendalikannya ya. Yang kedua, menggunakan teknik pernapasan. Nah, hal ini juga bisa lakukan kalau kita sedang emosi. Nah, apa yang lakukan? Teknik pernapasan ini dapat membantu menenangkan sistem saraf dan meredakan emosi yang kuat. Ketika kita mulai merasa emosi tersebut mulai menguasai kita, cobalah fokus untuk pernafasan yang lebih lambat. Bernapas lebih lambat maksudnya ya, lebih teratur. Hal ini membantu untuk menenangkan diri kita. Yang ketiga, kita harus berlatih untuk mengendalikan respon kita daripada reaksi. Jadi kita lebih belajar untuk respon apa, memikirkan respon apa yang kita lakukan daripada langsung bereaksi. Nah, saat menghadapi situasi yang menantang, berlatihlah untuk merespon dengan baik. Berikan diri kita waktu untuk memproses emosi tersebut. Berikan waktu untuk memproses emosi tersebut dan coba memilih respon mana yang paling bijaksana terhadap situasi itu gitu. Jangan langsung reaktif ya gitu. Lalu yang keempat, mencoba mengelola stres secara teratur. Nah, stres dapat memperburuk reaksi emosional kita. Oleh karena itu, penting untuk mengelola stres secara teratur melalui kegiatan olahraga mungkin, meditasi, atau hobi yang memang menyenangkan. Yang kelima, menjaga keseimbangan hidup. Maksudnya apa? Seringkali emosi yang tidak terkendali dapat menjadi hasil dari memang hidup kita yang tidak seimbang gitu. Jadi pastikan kita memiliki waktu untuk apa? Istirahat, relaksasi, menikmati keadaan yang bisa kita lihat di luar gitu ya, dan hal-hal lainnya yang membuat hidup kita seimbang, tidak tertekan, tidak merasa berat satu sisi saja. Lalu yang keenam, mungkin berbicara dengan orang yang dipercaya. Ya, berbicara dengan teman atau anggota keluarga yang dipercaya mungkin bisa meredakan atau melemahkan atau meminimalkan emosi kita yang meledak-ledak. Barangkali hal ini bisa memberikan kita wawasan ketika kita berbicara dengan teman atau keluarga. Mereka mungkin memberikan wawasan atau pandangan berbeda terhadap situasi yang kita sedang alami. Nah, hal ini bisa saja membantu untuk meredakan emosi kita atau membuat hidup kita atau keadaan kita lebih baik. Yang 7 adalah berlatih keterampilan komunikasi. Nah, ini penting. Kalau kita memiliki emosi yang gampang meledak, kita coba berlatih ya kemampuan untuk berkomunikasi, keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi ini membantu kita untuk meredakan emosi kita.
dan bisa mengungkapkan emosi kita dengan jelas dan efektif. Jadi coba kita juga mendengarkan dengan empati orang-orang yang lain juga yang mungkin gampang emosi. Jadi hal ini bisa membantu mencegah konflik dan mempengaruhi atau memperbaiki hubungan interpersonal. Nah, sebagai kesimpulan, pengendalian emosi adalah keterampilan yang penting. Ingat ya, ini keterampilan ya yang bisa dilatih, bisa dipelajari, bisa dikuasai dalam menjalani hidup sehari-hari. Dengan menjalani berbagai tips di atas, harapannya adalah kita bisa belajar mengenali, mengelola dan merespon emosi kita dengan baik. Sehingga hal ini tentu bisa berdampak meningkatkan kesehatan mental kita dan juga kesejahteraan kita. Karena kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Oke, itu pemikiran saya hari ini. Semoga channel ini atau pikiran saya hari ini bisa bermanfaat untuk saudara yang mendengarkannya. Sampai bertemu di video saya yang lain. Terima kasih.